Halo, selamat siang Kak Yudis, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Nah Kak, dalam kesempatan kali ini kami ingin meminta Kakak untuk bercerita seputar pengalaman yang Kakak alami selama menjalani kompetisi KSN, mulai dari ketika Kakak masuk sebagai tim sekolah hingga prestasi tertinggi yang Kakak raih. Itu bisa diceritakan Kak, bagaimana awalnya Kakak terpilih sebagai tim sekolah dan persiapan apa yang Kakak lakukan? Oke, jadi em, awalnya saya ikut Olimpiade itu baru ketika SMA. Gitu. Sebelumnya waktu SMP itu tidak pernah kenal sama sekali tentang kompetisi sains gitu. Nah di SMA itu saya awalnya ikut pelatihan itu bukan biologi, tapi awalnya ikut pelatihan fisika. Kemudian saya ikut teman saya gitu, ingin tahu apa yang dipelajari di biologi. Nah, tapi ketika saya ikut teman saya pertama kali, justru di situ saya tertarik gitu. Wah, ternyata biologi yang diajarkan itu berbeda ya dengan yang biasanya kita temukan di sekolah. Dan disitulah awalnya saya mulai timbul ketertarikan untuk bidang biologi. Akhirnya saya mengikuti. Di tahun pertama saya tidak lolos untuk mewakili sekolah gitu. Jadi teman-teman saya yang lolos. Kemudian di tahun selanjutnya, di tahun kedua saya ikut, akhirnya bisa mewakili sekolah dan di tahun itu alhamdulillah tembus tingkat kota, provinsi dan hingga tingkat nasional. Tapi pada saat itu masih belum beruntung, jadi belum mendapatkan medali di tingkat nasionalnya. Kemudian um, berjeda antara SMA, kemudian lanjut ke tingkat kuliah. Nah, di perkuliahan itu ada juga kompetisi sains yang serupa dan di tingkat perkuliahan itu saya mulai mendapatkan banyak penghargaan, termasuk ada Olimpiade Sains dari Pertamina, di situ saya jadi absolute winner, kemudian ada kompetisi sains juga dari Kementerian riset dan teknologi, kemudian ada beberapa prestasi internasional juga. Oke, Kak. Nah, selama Kakak melakukan persiapan itu, adakah kendala yang Kakak alami? Lalu bagaimana cara Kakak mengatasi kendala dalam melakukan persiapan tersebut? Tentu pasti ada kendala yang dialami, terutama ketika pertama kali saya transisi begitu dari mengikuti pelatihan fisika, kemudian mengikuti pelatihan biologi. Nah, di situ saya benar-benar awam dan baru dengan materi-materi biologi di tingkat olimpiade yang dimana tidak diajarkan di sekolah gitu. Jadi di situ saya beradaptasi, menyesuaikan diri dengan bagaimana pola belajar seharusnya untuk bisa menyesuaikan um, materi-materinya dengan materi biologi di tingkat olimpiade gitu. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut ya uh, sama seperti kendala belajar pada umumnya ya kita harus terus-menerus konsisten belajar gitu, menambah hal baru, kemudian kita evaluasi terhadap apa yang sudah kita pelajari. Oke, Kak. Bagaimana cara Kakak membagi waktu dan fokus Kakak dalam mengikuti kompetisi dengan fokus Kakak mengikuti rutinitas di sekolah? Gitu. Oke. Ya, jadi em, kalau misalkan ketika saya sekolah dulu, itu kebetulan saya sekolahnya berasrama. Jadi kalau misalkan sekolah berasrama itu hampir ya 24 jam itu pasti ada di sekitaran sekolah. Jadi untuk membagi waktunya lebih mudah memang karena ketika di luar rutinitas sekolah itu saya bisa fokus untuk mempersiapkan diri, mempelajari materi-materi olimpiade gitu. Jadi sebenarnya walaupun tidak tinggal di sekolah berasrama, kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Yang penting kuncinya adalah manajemen waktu yang baik gitu. Kapan harus mengikuti rutinitas sekolah, ketika ada waktu luang, tahu kapan harus digunakan untuk belajar dan tahu kapan harus digunakan untuk istirahat. Oke, Kak. Nah, dari pengalaman Kakak mengikuti kompetisi mulai dari awal, baik di tingkat SMA maupun di tingkat kuliah ini, adakah
kesan unik yang mungkin bisa kakak ceritakan gitu? Mungkin dari pengalaman yang begitu banyak itu mungkin ada kesan yang menarik yang bisa kakak ceritakan saat ini. Oke. Jadi yang paling menarik dari mengikuti kompetisi-kompetisi ini pasti pengalaman kompetitifnya gitu. Jadi kita terus memacu diri kita untuk tahu lebih banyak lagi, lebih baik lagi dari hari kemarin. Kemudian di luar dari kompetisi itu sendiri, yang pasti pengalaman menariknya adalah ketemu banyak orang baru, kenal dengan orang-orang baru dari daerah yang berbeda, yang memiliki budaya yang berbeda, gitu, kultur belajar yang berbeda, dan itu sangat membantu diri kita menambah wawasan bagaimana sebenarnya orang lain itu belajar, kemudian bagaimana orang lain itu kehidupan sehari-hari seperti itu. Oke Kak. Nah tadi kan kakak juga menyampaikan selain mengikuti kompetisi KSN di SMA, ada juga beberapa kompetisi yang kakak ikuti di tingkat perguruan tinggi. Kalau tidak salah itu di Rusia dan Amerika ya Kak. Mungkin bisa kakak ceritakan bagaimana tentang kompetisi ini, bagaimana awal mulanya kakak mengikutinya, bagaimana tahapan seleksinya, agar peserta-peserta lain mungkin juga berminat untuk mengikuti ini ke depannya gitu. Jadi bisa kakak ceritakan secara ringkas bagaimana kompetisi ini. Gitu, Kak. Oke, jadi kalau yang untuk di Amerika itu saya mengikuti nama kompetisinya adalah International Genetically Engineered Machine. Jadi itu kompetisi project rekayasa genetika. Nah, pada saat itu yang kami lakukan dari tim Indonesia adalah membuat semacam alat kontrasepsi, tapi dari bakteri. Jadi bakterinya itu bisa menghasilkan senyawa yang bisa mencegah sperma untuk bisa membuahi sel telur. Jadi seperti itu. Jadi kontrasepsi, tapi jenis baru dari bakteri yang direkayasa. Nah, bagaimana saya bisa mengikuti kompetisi tersebut? Awalnya, jadi di tingkat perkuliahan di universitas saya, itu ada seleksi yang dilakukan untuk semua jurusan, jadi untuk semua peminat gitu. Nah, seleksinya itu dilakukan berdasarkan ya pengalaman, tadi pengalaman apakah memiliki pengetahuan yang cukup memadai untuk bisa melakukan hal tersebut, kemudian apakah memiliki pengalaman mungkin di laboratorium, seperti itu. Kemudian setelah seleksi berlangsung, maka akan ada persiapan 1 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Seperti itu. Nah, ketika tahun tersebut, tim kami dari Indonesia itu mendapatkan medali perunggu di Amerika. Kemudian kalau untuk yang di Rusia, itu kompetisinya semacam kompetisi ide, jadi ada permasalahan yang diberikan, kemudian kita mengaplikasikan ilmu pengetahuan kita terhadap masalah tersebut. Gitu. Jadi dan itu interdisciplinary, jadi tidak hanya biologi, tetapi juga ada fisika, kimia, mungkin juga ada materi terkait dengan teknik, kebumian gitu. Jadi pada saat itu benar-benar masalah yang diberikan itu kompleks dan bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan dengan semua ilmu pengetahuan itu. Baik, menarik sekali ya Kak pengalaman-pengalaman kakak. Terakhir nih Kak, adakah pesan yang ingin kakak sampaikan kepada para peserta yang sedang mengikuti kompetisi tahun ini? Mungkin ada pesan yang ingin kakak sampaikan. Oke. Untuk semuanya yang sekarang sedang berkompetisi di ajang kompetisi sains nasional, terus belajar, jangan patah semangat. Itu rasa ingin menyerah itu pasti ada, rasa ingin berhenti itu pasti ada. Karena memang yang kita lalui semua ini itu tidak mudah, tapi percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak atas sharingnya. Semoga apa yang kakak sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi para peserta yang sedang melakukan pelatihan saat ini. Sekali lagi terima kasih.
Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai bertemu kembali. Makasih.